Oke, kita berada di penerima manfaat BSPS yang terletak di RT 2 RW 2 Desa Rante, Kecamatan Sembagus. Dalam hal ini kondisi yang mana pengerjaannya sudah dilakukan namun masih dipending katanya informasi. Jadi kita berada di lokasi, ya ini sudah keadaannya. Sementara itu dari Arjuna News, kemudian kita akan lanjut konfirmasi kepada Pak Kades tempat untuk mengetahui bagaimana kelanjutan program penerima manfaat BSPS ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang berlokasi di Dusun Kampung Utara, Desa Parante, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kini menuai beberapa persoalan mengenai status tanah yang ditempati penerima manfaat program pemerintah bukan tanah miliknya, dan pemilik tanah atau ahli waris menolak keras untuk ditempatinya serta mendapatkan bantuan. Jumat, 24 Maret 2022. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Kami dari rekan-rekan media, saya sendiri dari Arjuna News, dengan teman-teman media yang lain. Jadi menanggapi program pemerintah ya Pak Budi ya, dalam hal ini program BSPS Pak Budi. BSPS. Jadi BSPS yang ada di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Salah satunya nih di Desa Prante, kemudian masuk di Kecamatan Asembagus. Lah, tidak semulus apa yang menjadi program pemerintah nih Pak Budi ya. Program rumah layak huni lah, stimulan tapi bahasa anunya stimulan BSPS rupanya. Nah, menanggapi hal ini yang menjadi sengketa tanah ini gimana sih Pak Budi? Ya, terima kasih teman-teman media atas hadirnya di kantor kami, kantor Budi Santoso & Partner di Desa Gudang Asembagus ya, pada tanggal 24 Maret 2023 ya, sekitar jam 3 sore, kebetulan hari puasa. Saya sangat apresiasi dan sangat mendukung sekali program pemerintah, terutama BSPS, ini kebijakan umum bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami sangat mendukung sekali. Namun dalam perjalanan untuk mendata, untuk mendapatkan perumahan bantuan ini, pastinya ini kan satu dari perumusan atau dari survei dari desa, pasti dari desa terlebih dahulu. Namun banyak contoh, salah satu kasus yang sudah datang ke kantor kami yaitu ahli waris mengadukan bahwasannya dalam proses BSPS ini yang di Desa Prante khususnya itu bukan lahan milik yang mendapatkan bantuan BSPS itu. Seharusnya pemerintah desa itu mengkaji, benar-benar mengkaji, dan harus mengetahui data yang sebenarnya yang mengajukan itu. Di salah satu itu ada aturan yang harus memiliki hak milik, pengakuan hak. Nah, di sini pembuatan atau penggarapan yang sudah dibongkar, bahkan ini sudah dibongkar kurang lebih antara tanggal 21 dan 23 ada pembongkaran, berarti ini sudah valid mau dikerjakan. Namun lokasi yang ditempati itu bukan milik yang mendapatkan bantuan itu. Nah, dalam hal ini hak milik lah gitu ya, hak milik atas tanah tersebut gitu ya. Iya, ya? bukan hak milik yang mendapatkan pengajuan itu, bukan. Nah, seharusnya ini kalau sudah dibongkar, ini berarti kan sudah pelaksanaan, sudah valid, dana itu sudah turun. Lah bagaimana ini kalau sudah terjadi seperti ini? Hanya kami memberikan koreksi kepada pemerintah. Bagaimana cara dan sistemnya untuk pelaksanaan sehingga mendapatkan bantuan ini. Nah, ini yang perlu disinkronkan. Ini siapa yang ada kekeliruan di mana? Ini harus dicari tahu.
baik itu dari desa maupun dari dari pemerintah yang survei, atau saya yakin ini banyak lembaga-lembaga yang diikutkan. Menurut ahli waris, apa jauh sebelumnya tidak ada pemberitahuan ataupun permintaan berkas kepada pemilik tersebut, hak milik tersebut, Pak? Penyampaiannya ke saya, ahli waris, itu sejak tahun 2017. Sejak tahun 17 itu dari ahli waris sudah mendatangi ke desa. Menurut informasi dari ahli waris, penyampaiannya ke kami, itu sudah datang ke desa tahun 2017 menyampaikan bahwa tanah yang dia miliki sebagai ahli waris ditempati oleh seseorang itu, istilahnya kalau Maduranya itu ngampung ya, ngampung di situ. Nah, ini sudah diminta kepada kepala desa datang ke desa untuk memberi jembatan agar rumah ini segera pindah. Tapi kepala desa tidak mengindahkan. Di 2017, datang lagi di 2018, ahli waris salah satunya juga. Di tahun berikutnya. 2018 menanyakan lagi tentang keberadaannya orang ini. Dalam hal ini kan sengketa gitu Dari kan. sengketa. Tanah gitu tersebut bukan hak milik. Bukan hak milik. Jadi ada ahli waris. Ada ahli warisnya, betul. Sebelum. Nah, sehingga dari tahun 2018 muncul lagi di tahun 2023 kemarin menyampaikan lagi bahwa tanah ini adalah punya kami sekeluarga, mengakui, yang menempati itu mengakui kalau dia ngampung gitu loh. Dalam hal ini mengakui sudah. Mengakui Ya. gitu Tidak loh. mau pindah berarti, Pak, ya? Tidak mau pindah, sehingga dia kaget. Di tanggal 21 2021 22 23 Maret barusan ini kemarin kok rumah itu dibongkar, kok ada istilah dapat bantuan gitu loh. Enggak, kok bisa gitu. Kok bisa gitu loh, padahal ini sudah bersengketa, sudah 2017 menyampaikannya. Kenapa desa itu masih memberi? Itu loh yang kita mau catatan. Artinya sengketa gini, Pak, mohon kejelasan. Sengketa para ahli waris atau ahli waris dengan yang numpang, Pak? Ahli waris dengan yang numpang. Oh, gitu. Sengketanya begitu. Kalau tentang ahli waris tidak ada sengketa. Cuma dari ahli waris ini menanyakan para ahli waris dengan penumpang yang numpang tanah di situ. Nah, bantuan ini bukan hanya sekali ini. Dulu sebelum 2017 informasinya dari ahli waris itu tanah yang sebelah selatannya ini itu sudah dibangun melalui bantuan juga, gitu loh. Ini sudah kedua kali. Oke, yang disebutkan tanah hak milik. Lah, pandangan Pak Budi nih, tadi kan menyebutkan, apakah mengetahui istilahnya ada juklak dan juknisnya nih, terkait bantuan itu harus hak milik dan lain sebagainya. Mungkin ada pandangan dari Pak Budi? Sudah jelas, sudah sangat jelas sekali bahwasannya diatur di peraturan di peraturan Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia nomor 07/PRT/M/2018 ya. Di situ menerangkan di bab 4 pasal 11 ayat 1B itu menerangkan pemilik atau penguasai tanah dengan alas hak yang sah. Itu sudah jelas, betul. Sudah jelas di kementerian juga, ya. Sudah jelas, sangat jelas sekali. Nah, saya anehnya, apakah desa sudah mengetahui aturan-aturan seperti ini? Ini sudah jelas. Bantuan stimulan. Stimulan. Sudah jelas juga dimunculkan. Gitu loh. Oke. Berarti tanah harus ada bukti kepemilikan yang sah atau yang jelas ya. Ya. Atau bukti penguasaan izin tinggal dari pemilik. Minimal 10 tahun ke depan. 10 tahun. Nah, ini tidak ada izin. Ya ini yang disebut sengketa itu kan, Pak Budi. Iya, betul. Oke, dalam menanggapi ini Pak Budi, dalam hal untuk dapat kepastian, program kan sudah jalan nih, sudah dibongkar nih. Nggak mungkin dikontraktualkan nih ya. Ini beda ya mungkin ya. Nah, ini pandangannya Pak Budi apa gitu. Bila mana hal ini sudah jelas sengketa, bukan pemilik yang sah gitu. Dan tidak ada izin 10 tahun ke depan gitu. Iya. Pemerintah itu harus mengkaji, terus harus survei kembali terkait dengan permasalahan ini. Tinggal kita melihat dari sisi mana keliruan dan kesalahan ini.
Gitu. Yang pasti ini adalah korban, yang menjadi korban adalah ahli waris. Yang membuat mereka menjadi korban ini banyak pihak. Ya perlu dikaji kembali gitu, tentang hal ini karena sudah jelas di aturan itu. Dan apapun yang pemerintah menyampaikan bahwasannya harus digarap, ada beberapa oknum lembaga menyampaikan bahwasannya tetap harus digarap. Ini sudah turun. Kalau menurut saya tidak bisa serta-merta itu, karena pemerintah harus membela semuanya rakyat. Baik ini yang pemilik waris maupun yang mendapatkan bantuan, ini sama-sama rakyat. Gitu. Pemerintah harus bijak sekali memilih, karena ini sama-sama rakyat. Gitu. Sama-sama harus terlindungi. Nah, entah pemerintah itu mengalihkan atau bagaimana, ya itu semuanya tergantung dari pemerintah. Tapi yang jelas, ahli waris yang datang ke kami, dia tetap bersikuku tidak mengizinkan untuk membangun di tanah itu. Itu yang perlu dikaji. Nah, program ini berjalan, ya, dirasa tidak tepat gitu ya, Pak Budi ya? Kalau sudah jelas di aturan, kalau dia menjalankan berarti kan sudah salah gitu loh. Nah ini sebenarnya kasus seperti ini suatu pembelajaran, baik itu pada kita semua, kepada desa, sebagai pemerintah, dan juga kepada tim yang melaksanakan itu. Ini suatu pembelajaran buat kita. Jangan sampai terjadi di tempat-tempat yang lain. Jangan sampai masyarakat yang lain dirugikan. Mau membela masyarakat yang lain, tapi masyarakat yang lain dirugikan. Ini jangan sampai terjadi. Jadi harapannya ini kembali ke awal, Pak ya, ke hak milik dulu. Hak milik. Ya. Jadi pembangunan di pending dulu, Pak ya. Iya, harusnya di pending karena harus diselesaikan dulu. Atau memang kalau memang perlu, mungkin ada masyarakat yang lebih membutuhkan. Saya yakin yang lebih dari masyarakat yang sudah mendapatkan ini banyak, Pak. Silahkan dialihkan. Silahkan misal dialihkan. gitu ya. Misalnya seperti itulah, Oke. bisa dialihkan. Daripada dana pemerintah itu hangus, sedangkan ini nggak bisa dialihkanlah kepada masyarakat. Oke. Ini hanya saran dan pendapat saya. Semuanya berada keputusan di pemerintah. Gitu. Di dalam garis besarnya, ahli waris yang menjadi sengketa ini nih, Pak Budi ya, ini menolak keras gitu kan? Menolak keras, betul. Oke. Menolak keras berdirinya bangunan yang didapat dari bantuan pemerintah. Karena tidak ada izin juga kan? Tidak ada izin dan itu pun sudah tidak jelas jadi hak miliknya. Makasih Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih teman media. Sementara itu, Kades Perante, Hajari membenarkan program bantuan rumah BSPS warganya dipending karena ada pemilik lahan atau tanah yang ditempati menggugat atau menolak keras untuk dibangun rumah dari bantuan yang berlokasi di Dusun Kampung Utara, Desa Parante, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Demikian Arjuna Lus Situbondo melaporkan.